Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanti-kanti masih setia menyaksikan Bekabar Jambi edisi Sabtu 13 Mei 2023. Nah, apa kabar kanti-kanti? Semoga semua sehat. Yang nak bepergian tuh hati-hati pula karena cuaca kini tuh tidak nentu. Ada betul. hujan. Yo. Tadi pula panas bedengkang nian. Saya terasonya nyampe. Terasonya kan? Aduh, panas nian pokoknya. Jadi langsung. tetap waspada ya, dan juga tetap hati-hati di jalan. Kalau nak punya rencana kaki sore. Kalau sekarang tetonggok lah dulu depan TV nonton Bekabar Jambi. Nah, karena kita punya ada banyak informasi penting dan juga menarik yang kaget bakal kita sajikan ke kanti-kanti semua. Kita punya 3 berita utama kita hari iko. Yang pertama, kanti-kanti iko masyarakat diimbau waspada cuaca ekstrim yang masih akibat terjadi peralihan musim. Nah, betul Amsul. Untuk itu juga antisipasi kerawanan karhutla kagi Pemprov Jambi siapkan program pembukaan lahan tanpa bakar. Nah, kami juga ada informasi nih kanti-kanti terkait dengan pembangunan ruas jalan tol Jambi Rengat yang dihentikan sementara. Kayak mana informasi selengkapnya? Tentunya bersama saya Ahmad Solihin Dan saya Aiden Hussein. Ikola Bekabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti untuk informasi kita yang pertama, iko ada suhu panas di Kabupaten Batanghari yang udah nandokan adanya peralihan musim dari hujan ke kemarau. Untuk itu BPBD mengimbau masyarakat untuk waspada. BPBD Batanghari melakukan berbagai upaya di tengah kondisi peralihan musim dari hujan ke kemarau yang terjadi saat itu. Salah satunya memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai peralihan musim itu. Peralihan cuaca berpotensi munculnya cuaca ekstrim, seperti angin kencang hingga hujan lebat disertai petir. Sekretaris BPBD Batanghari Samara Lubis mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi peningkatan suhu panas di jam-jam tertentu, terutama pada siang hari. Menyikapi peningkatan suhu panas itu, masyarakat diimbau untuk menghindari area atau ruang terbuka yang dapat mengancam keselamatan dampak dari pengaruh cuaca ekstrim. Ada beberapa hal yang barangkali mesti kita sikapi ya. Satu contoh, peralihan musim ini biasanya dibarengi dengan bencana hidrometeorologi lainnya. Satu contoh, bisa saja angin puting beliung. Artinya, mohonlah dihindari mungkin ruang-ruang terbuka ya. Samara Lubis menambahkan, cuaca tak nentu diprediksi akan terjadi pada bulan Mei hingga Juni mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti untuk berita selanjutnya, bahasa peralihan musim hujan ke musim kemarau diprediksi berlangsung pada bulan Mei 2023. Kendati saat itu intensitas hujan masih tinggi, BPBD Sarolangun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Saat itu wilayah Kabupaten Sarolangun masih berlangsung musim hujan. Sementara itu musim kemarau diperkirakan akan terjadi di bulan Juli 2023. Namun masa peralihan akan dimulai pada pertengahan Mei 2023. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun, Solahuddin Nopri mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, musim hujan akan berakhir di akhir Mei 2023. Namun jika melihat cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa negara, bisa jadi musim hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun berubah jadi musim kemarau. Solahuddin Nopri juga menjelaskan, dalam beberapa pekan terakhir curah hujan yang terjadi relatif rendah dibanding dengan beberapa bulan terakhir. Sedangkan musim kemarau yang terjadi di tahun 2023 itu diprediksi akan sama seperti tahun 2019 dengan siklus 5 tahunan. Perkirakan Mei sampai Oktober. Mei ini diperkirakan masih hujan. Nah, bulan Juni sudah mulai musim kemarau. Kalau untuk saat ini? Saat ini masih musim hujan. Pihak BPBD Kabupaten Sarolangun terus mengingatkan masyarakat selama musim hujan itu untuk tetap waspada karena potensi banjir masih terus mengintai beberapa wilayah.
Nah, ketika tidak cuma di Sarolangun dan juga Batanghari yang diprediksi akan kemarau. Nah, di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun Iko juga diprediksi akan mengalami kemarau normal dan berpeluang El Nino. Nah, untuk itu kanti-kanti kejadian karhutlah Iko harus diwaspadai dan dimitigasi sedini mungkin. Setelah 3 tahun terakhir mengalami kemarau basah karena fenomena La Nina, Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi akan mengalami kemarau normal pada tahun Iko. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus bersiaga serta menyiapkan logistik peralatan menghadapi potensi karhutla dampak dari siklus El Nino. Fenomena El Nino merupakan naiknya suhu permukaan laut Samudera Pasifik di atas normal. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, pihaknya tengah menyusun langkah mitigasi agar bencana yang menimbulkan kabut asap itu tidak terjadi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditetapkan sebagai daerah siaga darurat karhutla sejak 20 Maret hingga 30 September 2023. Kenaikan status itu didasari karena adanya kasus karhutla di 2 lokasi dengan jumlah luasan kurang lebih 9 hektar. Berdasarkan data karhutla pada tahun sebelumnya, dari 11 kecamatan ada 7 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi wilayah rawan karhutla, yakni Kecamatan Muaro Sabak Barat, Sadu, Bereba, Dendang, Garagai, Mendaharo dan Mendaharo Ulu dengan total 67 desa bervegetasikan gambut. Masyarakat diimbau agar waspada terhadap potensi El Nino yang dapat menyebabkan kemarau dan karhutla. Dengan sampel yang ada sebenarnya kami masih kurang, tapi kami dari BPBD berusaha terus berkoordinasi dengan provinsi, mudah-mudahan provinsi bisa mensupport peralatan mesin dan juga mungkin saya juga koordinasi ke pusat, kiranya nanti dapat bantuan mesin untuk karhutla ini untuk membantu daripada kekuatan kami di BPBD Tanjung Timur yang masuk di kategori rawan karhutla di Provinsi Jambi. Sebelumnya, BMKG memprediksikan El Nino berpotensi terjadi sekitar 50 hingga 60% pada Juni atau Juli 2023. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Amsol, Yo. agaknya berita kita Sariko banyaknya tentang pengalihan musim, dah. Betul. Nah, macamlah berita yang akan saya bacakan kali iko ada antisipasi kerawanan karhutla tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jambi siapkan program pembukaan lahan tanpa bakar. Dalam rangka antisipasi kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 IKO, pemerintah Provinsi Jambi ngambil langkah pencegahan dengan meluncurkan program pembukaan lahan tanpa bakar. Program tersebut digulirkan pemerintah dalam upaya mencegah kerawanan bencana kebakaran yang diakibatkan karena kesalahan dalam pengelolaan lahan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan program pembukaan lahan tanpa bakar diupayakan untuk ngajak masyarakat mengolah lahan dengan cara yang efektif dan tidak merugikan. Tukan program tersebut juga digulirkan pemerintah dalam rangka mensosialisasikan tentang potensi bencana kebakaran yang dapat terjadi jika melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Gubernur menjelaskan, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan pembukaan lahan tanpa bakar dengan membentuk kelompok tani, kemudian melakukan pengajuan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Selain menyiapkan anggaran pembukaan lahan tanpa bakar, dalam program tersebut pemerintah juga mengalokasikan penyediaan bibit dan pupuk bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi punya program PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar, ya, dan kami siapkan dananya untuk itu. Tergantung nanti warga yang mengusul kepada kami. Kalau dia punya lahan 30 hektar misalnya, dia minta Pemprov, kita ada dananya untuk pembukaan lahan tanpa bakar. Nanti ada alat berat, mekanikal, situ ada bibit kita kasih kepada mereka, pupuk. Nah, kita meminta kepada masyarakat bikin kelompok taninya. Ya, kelompok tani nanti ajukan program kita namanya PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar. Al-Haris berharap program pembukaan lahan tanpa bakar yang disiapkan pemerintah mampu meminimalisir
berpotensi terjadinya karhutlah di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kalau lah masuk musim kemarau kage, memang kebakaran hutan dan lahan itu harus diwaspadai. Nah, betul Amsol. Untuk kanti-kanti, kita ingatkan juga Solyo, jangan suka buang sampah ataupun bakar sampah basing, buang puntung rokok basing. Dapat micu kebakaran hutan dan lahan. Jadi sama-sama kita jago supaya tidak ada lagi bencana kabut asap kayak tahun-tahun sebelumnya. Betul. Nah, kanti-kanti kami juga masih punya berita penting lainnya yang akan kami hadirkan usai yang mau lewat Iko. Di antaranya jalur pendakian Gunung Kerinci Bali dibuka. Tetaplah bersama kami. Moga sih ganti-ganti masih bersama kami di Bekabar Jambi. Ingat tak beberapa hari lalu tuh ada berita viral terkait dengan jalan di Kabupaten Tanjab Tim. Ingat, saya nonton pula kan. Nah, Iko ada kabar baiknya. Ngapo? Karena Kabupaten Tanjab Tim dapat kucuran dana untuk perbaikan jalan dari Inpres tahun 2023. Nah, ada 2 titik ruas jalan yang tengah berproses. Usaha pemerintah daerah dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat kini membuahkan hasil. Kerusakan sejumlah ruas jalan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera dieloi melalui dana alokasi khusus. Instruksi Presiden atau DAK Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dedi Novrianika mengatakan, ada 2 titik ruas jalan yang mendapat bantuan DAK Inpres. Titik pertama untuk proses administrasi, pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Jambi akan menyurati Dirjen Direktorat Bina Marga guna pelaksanaan lelang dini terhadap ruas jalan menuju ke Kecamatan Mendaharo. Pekerjaan jalan yang akan dieloi sekitar 9 km dengan pagu anggaran 46,6 miliar rupiah. Sedangkan di titik kedua, untuk ruas jalan menuju Kecamatan Kuala Jambi sekitar 8 km dengan pagu anggaran 41,7 miliar rupiah. Untuk saat Iko masih dalam tahapan pemasukan dan verifikasi data. Sementara itu, ada sejumlah kriteria persyaratan usulan perbaikan jalan, mulai dari sektor pertanian, wisata, hingga jalan yang dieloi dekat dengan jalan provinsi. Jika DAK Inpres Iko terus bergulir di tahun mendatang, maka beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan diusulkan balik. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti untuk berita selanjutnya, pembangunan ruas jalan tol Jambi Rengat dihentikan sementara. Pemerintah pusat tidak anggarkan ruas jalan tol tersebut hingga tahun 2024. Pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera Jambi Rengat dihentikan sementara. Pasalnya, tahun 2023 sampai dengan 2024, pemerintah pusat tidak menganggarkan untuk pembangunan ruas jalan tol tersebut. Pemerintah menarik semua anggaran itu karena sudah dipastikan pembangunan tol Jambi Rengat tidak akan selesai hingga 2024. Pasalnya, masih ada beberapa hal yang belum diselesaikan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, dihentikannya pembangunan ruas jalan tol Jambi Rengat tersebut bukan berarti dibatalkan, tapi menunggu pergantian Presiden Republik Indonesia pada 2024. Pemerintah Provinsi Jambi berharap ke depannya pembangunan ruas jalan tol Jambi Rengat tetap dilanjutkan. Pasalnya, dari pembangunan tol itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Jambi. Saat itu, pemerintah Provinsi Jambi juga masih terus berupaya untuk membebaskan lahan ruas jalan tol Jambi Rengat. Pasalnya, masih ada beberapa lahan yang belum selesai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti setelah 8 bulan ditutup akibat erupsi Gunung Kerinci, saat Iko jalur pendakian Gunung Kerinci lah kembali pula dibuka. Betul Amsol, meski demikian telah balik dibuka untuk umum, namun para pengunjung masih dilarang untuk mendekati kawah Gunung Kerinci.
Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat balik muka jalur pendakian Gunung Kerinci dari pintu Rimbayang yang berada di Desa Kerisik Tua, Kecamatan Kayu Aro setelah 8 bulan ditutup akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Kerinci. Pembukaan jalur tersebut seiring dengan menurunnya aktivitas Gunung Kerinci. Meski menurun, namun status Gunung Kerinci masih berada pada level 2 atau waspada. PLT Kepala Resort Kerinci Utara Danuri mengatakan pembukaan jalur pendakian Gunung Kerinci berdasarkan pengamatan baik secara visual maupun dengan alat bantu seismograf sejak tanggal 17 Januari sampai dengan 27 Februari 2023. Hasil pengamatan tersebut, aktivitas Gunung Kerinci saat itu telah menurun dan tidak lagi menyemburkan abu vulkanik. Sehingga jalur pendakian Gunung Kerinci bisa balik dibuka. Per 8 Mei itu sudah dibuka kembali untuk pendakian. Namun demikian perlu kami sampaikan, pimpinan sudah menerapkan SOP terbaru ya. Mohon kepada para pendaki nanti tetap ikutin SOP, terutama berkaitan dengan kondisi alam kita Gunung Kerinci, yaitu untuk pendaki resmi diperbolehkan sampai batas 3 kilo radius dari bibir kawah. Itu zona amannya. Danuri juga menyampaikan meski jalur pendakian telah balik dibuka untuk umum, namun dengan status Gunung Kerinci yang masih berada pada level 2 waspada, pendaki juga diminta tetap mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Amsol, terkait dengan dibukanya jalur pendakian Gunung Kerinci tadi, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan lagi atau menumbuhkan lagi perekonomian kawan-kawan porter pencinta alam minat khusus Gunung Kerinci. Karena 8 bulan ditutup. Nah, ini juga siap-siap pula kan daki Gunung Kerinci kan. Nah, betul. Alhamdulillah carry saya itu lah. Tidak dipakai 8 bulan tuh. Iya. Nah, kita masih punya berita menarik lainnya. Kaget kita akan sajikan untuk kanti-kanti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bekabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih setia di Bekabar Jambi. Berita selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sarolangun fokus lakukan pengawasan administrasi. Terutama yang berkaitan dengan ijazah serta profesi calon legislatif untuk pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengingatkan seluruh jajarannya serta KPUD Sarolangun untuk menjunjung tinggi profesionalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar iklim demokrasi di bumi sepucuk adat serumpun Peseko berjalan lebih baik. Komisioner Bawaslu Kabupaten Sarolangun Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, Mudarika mengatakan, pada proses pengawasan pencalonan legislatif, pihaknya akan terlibat langsung memeriksa kelengkapan secara administrasi, terutama yang berkaitan dengan ijazah dan status pekerjaan. Apakah calon legislatif dari unsur TNI dan Polri maupun BUMD dan lainnya yang gajinya bersumber dari keuangan negara. Mudarika memastikan pengawasan tahapan pendaftaran bacalek dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pihak KPUD Sarolangun diharapkan dalam menjalankan tahapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama tahapan pendaftaran bakal calon DPRD Sarolangun, Bawaslu sudah menyiapkan serta menyiagakan beberapa anggotanya untuk mengawasi kedatangan pengurus partai politik serta saat mendaftar ke KPUD Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jelang pemilu serentak 2024, Polri ingatkan netralitas anggota polisi. Anggota Polri yang terlibat politik praktis diingatkan sanksi kode etik. Kepolisian Republik Indonesia menegaskan anggota polisi harus jaga sikap netralitas dalam mengawal pemilihan umum 2024. Polri dilarang terlibat atau berpihak selama masa tahapan pemilu. Kasubit Penmas Bidumas Polda Jambi, Kompol Mas Edi mengatakan, Kapolri telah mengeluarkan telegram rahasia kepada anggotanya terkait netralitas.
Keharusan bersikap netralitas itu juga tertuang dalam Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002. Dalam undang-undang itu, Polri dilarang memilih dan dipilih. Masyarakat dapat melapor jika mendapati anggota Polri aktif yang terlibat dalam politik ke Propam. Sanksi kode etik bakal diberikan kepada para personil yang tidak bersikap netralitas. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti untuk berita selanjutnya, Provinsi Jambi memegang rekor pengungkapan kasus narkoba terbanyak di Indonesia. Rekor tersebut diperoleh setelah mengungkap sebanyak 265 kilo sabu cair. Rekor pengungkapan kasus narkoba terbanyak di Indonesia saat IKO dipegang oleh Provinsi Jambi. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Reserse Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Bukti Juharsa pada rilis ungkap kasus sabu cair Rabu kemarin. Menurutnya, pengungkapan 265 kg sabu cair muat rekor itu dipegang oleh Polda Jambi. Bahan baku sabu tersebut mampu menghasilkan kurang lebih 750 kg bubuk sabu kristal. Mukti menegaskan, Polri berhasil menyelamatkan 1.058.000 jiwa dari bahaya narkoba. Apresiasi pun diberikan Bareskrim kepada Polda dan masyarakat Jambi yang mau ikut serta memberantas peredaran narkoba. Di Peres Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa berharap sinergi antara masyarakat dan Polri terus ditingkatkan untuk mencegah peredaran narkoba di Indonesia. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti sampai di siko kami ngawani ganti-ganti di Bekabar Jambi hari ko. Mau kasih banyak nian sudah bersama kami lah tetogok di depan TV nonton Bekabar Jambi. Akhirnya saya Ahmad Solehin Dan saya Aidin Hussein beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.